Kedua, saya tentu tidak punya kompetensi untuk masuk ke teknis perkara WUS ini. Saya coba kumpulkan beberapa informasi, akhirnya saya melihat bahwa apa yang menjadi tesis salah bagian dari prinsip hukum pidana itu sepertinya harus kita kunjungi kembali, revisiting the idea of criminal justice principles. Jadi kita harus melihat bahwa hukum pidana tidak pernah bekerja di atas asumsi, harus berdasarkan fakta, bukti-bukti hukum yang jelas, bukti-bukti material. Dan sampai hari ini saya tidak melihat di balik narasi soal korupsi di dalam WUS tidak ada bukti-bukti yang mengarah kepada adanya tindak pidana korupsi di sana. Bung Tidak Aiman. ada korupsi, tidak ada indikasi. Kita harus menghormati asas legalitas di dalam hukum pidana itu, bahwa tidak ada hukuman atau tidak ada hukuman pidana terhadap suatu tindakan sebelum aturannya itu ada. Ya, nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Anda tidak bisa menghukum tanpa ada dasar hukumnya untuk mengatur suatu tindakan itu pidana atau tidak. Pertanyaannya lah, di mana pidananya dalam WUS? Kan dari tadi saya perhatikan diskusi ini masih samar-samar. Kalau indikasi, Bung Boni, itu kan yang ada harusnya, kecurigaan, ada kejanggalan, dalam kan wajar. Maka dalam konteks itu perlu proses penyelidikan, penggalian informasi. Jadi jangan langsung jumping to conclusion ada korupsi di WUS. Nah, itu menyalahi logika hukum pidana. Lalu kemudian kita bicara soal asas kulpabilitas dalam pidana. Saya pengamat politik, doktor saya di bidang politik. Tapi saya sedang sekolah hukum, Pak. Saya sedang pasca sarjana hukum, jadi mulai gaya-gayaan bicara hukum nih, Mas Aiman. Aspek asas kulpabilitas bahwa yang dihukum itu hanya yang bersalah. Siapa yang bersalah di sini? Siapa yang harus kita hukum? Kenapa harus ditarik-tarik jauh sampai nama Presiden Jokowi misalnya disebut-sebut atau yang lain-lain? Artinya bahwa dari aspek substansi perkara pidananya belum jelas, lalu kita sudah mulai bicara soal penghakiman.